البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah yang Syekh rahimahullah ta'ala memberikan pembukaan untuk risalahnya ini dengan apa? Hendak yang Nabil. Baik. Mengawali dengan basmalah. Dan hal itu telah berulang-ulang kita bahas. Baik, dasarnya dan tujuannya. Tujuan utama beliau mengawali dengan basmalah apa? Hendak ya Hudzaifah. Apa? Baik, untuk tabarruk dan isti'anah itu tujuannya. Kalau alasannya yang menjadi dasar beliau membawakan basmalah di awal kitab, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran diawali dengan basmalah. Baik. Dan Syekh rahimahullah ta'ala tidak mendatangkan nafa'ilillah muqaddimah selain basmalah ini. Kenapa? Kita sebutkan faedah dari Al-Alamah Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala. Enggak Umar. Karena sudah terkandung padanya apa? Sana dan bahkan seagung-agung pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan padanya 3 nama utama: Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Apa faedah? Dari didatangkannya kata i'lan Indah Zakaria. I'lan rahimakallah. Untuk menunjukkan pentingnya apa yang mau disampaikan, karena perintah ketahuilah. Tentunya untuk yang seperti ini tidak akan digunakan untuk perkara yang tidak penting. Misalnya ketahuilah bahwasanya kalau habis makan itu kenyang. Ini tidak perlu. Tidak perlu pakai i'lam. Ya, terima. Kita ditunggu-tunggu ketahuilah, tiba-tiba perkara yang biasa-biasa ini tidak betul. Makanya kata i'lam seperti ini didatangkan untuk perkara yang penting. Rahimakallah. Doa rahimakallah maknanya apa? Syafi'i. Kata per kata biar semuanya paham. Makna rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dan memberikan taufik kepadamu agar selamat dari kemadaratan atau dampak dosa-dosa di waktu yang akan datang. Ini kalau doa
permintaan rahmat disebutkan secara sendirian. Tapi ketika digabungkan antara rahmat dan maghfirah, ketika digabungkan antara rahmat dan maghfirah, bedanya apa, Alif? Kalau rahmat, permintaan agar seseorang dijauhkan dari dosa-dosa di waktu yang akan datang dan segala dampak-dampak dosa. Kalau maghfirah, berarti akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Nah, perbedaan antara rahmat dan maghfirah diingat-ingat apa namanya? Nah, karena apa? Karena kita banyak memintanya. Sehingga ketika seorang mengatakan Allahu yarhamuh, sudah terkandung di dalamnya, ketika disebutkan sendirian, terkandung di dalamnya permintaan ampunan. Kenapa? Karena seorang dirahmati oleh Allah, maksudnya apa? Ya diampuni dosa yang telah lewat dan apa? Diselamatkan dari apa? Kemadaratan di masa-masa yang akan datang. Paham? Qala annahu yajibu alaina ta'allumu arba'u masail. Itu. Nah, annahu yajibu alaina ta'allumu, apa, bagaimana bacanya? Indah Nukasha. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'u atau arba'in? Arba'i masail. Tayyib. Sebagai apa? Arba'i. Nah, tayyib. Jadi dobetnya diperhatikan. Sebagian sudah belajar muyassar, sebagian sudah belajar mumtek. Maka matan yang mudah seperti ini harus bisa mengi'rab semuanya. Baik. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Masailah, masaili. Ahmad. Masailah, kenapa? Mamnu min as-sarf, sebabnya sighah muntaha jumu'ah. Baik. Sekarang kita masuk pada maknanya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Dan atas kita pada asalnya apabila ditujukan kepada kaum muslimin karena khitab untuk mereka. Walaupun 4 perkara yang disebutkan ini, nah, keseluruhan makhluk, nah, dari kalangan jin dan manusia dituntut untuk mengilmuinya juga. Yang muslim demikian pula yang kafir disuruh kepadanya. Nah, wajib untuk mempelajari 4 perkara. Na'am, al-ula al-ilmu. Perkara yang pertama yaitu ilmu. Yang pengertian ilmu itu, yang dimaksud ilmu yang wajib untuk dipelajari, beliau tafsirkan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, dan ini memang perkara pertama yang wajib diwujudkan oleh setiap muslim ya Pak. Nah, yaitu untuk berilmu, untuk berilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang khusus. Nah, bukan ilmu secara umum, akan tapi ilmu yang khusus yaitu ilmu syar'i. Dan sebagai kaidah utama yang wajib kita pahami dengan baik, bahwa semua lafaz ilmu yang datang dalam
nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang berupa pujian dan dorongan untuk seorang berhias dengannya, maka yang dimaksud adalah ilmu syariah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Jadi keutamaan ilmu itu arahnya kepada apa? Kepada ilmu syariah. Sehingga salah ketika sebagian guru-guru kemudian berdalil dengan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, diarahkan kepada ilmu-ilmu dunia. Jadi keutamaan ilmu yang begitu banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat pengembannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pewaris para nabi dan diberikan kepada mereka sifat khasyah dan kedudukan tinggi di surga. Itu semuanya berhubungan dengan ilmu syar'i. Yang hakikat ilmu syar'i, ikhwani fillah, kalau definisinya, definisi yang paling bagus, dan secara istilah ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi al-murithi khawfallahi wal ishfaqa min iqabihi wal raghbata wat tam'a fi jaziri thawabi. Inilah ilmu. Apa tadi? Ma'rifatul huda bidalili, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Al-murithi khawfallah, yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia tahu permasalahan, tahu kebaikan dengan dalil-dalilnya, tapi tidak menjadikan orang ini takut kepada Allah, berarti dia belum berilmu, belum memiliki ilmu. Al-murithi khawfallah, yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Wal ishfaqa min iqabi, dan rasa khawatir dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbata wa tam'a fi jazili thawabi, dan mewariskan rasa harap, untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu yang kita berusaha untuk berhias dengannya. Mengetahui huda, mengetahui jalan petunjuk dengan dalilnya. Maka semangat, namanya dalil tidak hanya dipahami tok. Dalil itu butuh dipahami dan dihafal. Baik, sehingga ilmu din, nah, di antara hal yang harus diusahakan akhwanillah yaitu hafal, butuh menghafal. Baik, makanya dalam perkataan Ibnu Abdi fahfad, nah, dalam sebagian perkataan penyair fahfad wa kullu hafidhin imam. Baik. Dan dalam hadis, maka seorang sahabat mengatakan, maka ahfaduna a'lamuna, dan yang paling kuat hafalannya di antara kami adalah yang paling berilmu. Tapi apa hafalan dengan pemahaman, bukan yang sekedar hafalan kok. Pahami, hafal. Kemudian apa yang kita pahami, apa yang kita hafal berupa ilmu tersebut, untuk betul-betul itu menjadi ilmu yang hakiki, ya kawan. Ya, ilmu ini mewariskan rasa takut pada Allah. Kemudian rasa khawatir dari adab Allah. Sehingga seseorang ketika semakin lama belajar di agama Allah, semakin malah berani melanggar aturan-aturan Allah, semakin berani untuk menipu umat dan seterusnya, maka berarti dia pada hakikatnya tidak berilmu.
ilmunya tercabut darinya. Rasa khawatir dari adab Allah dan apa? Mewariskan rasa harap untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan secara umum mempelajari ilmu dan hukumnya akhwanillah sesuai dengan ilmu apa yang dipelajari. Karena ilmu hukumnya berbeda-beda. Ada yang sifatnya fardhu ain, baik atas setiap muslim, yang dhabitnya akhwanillah, ilmu yang sifatnya fardhu ain ini yaitu ma la yas'ul insanu jahluh, yaitu semua ilmu yang tidak diberi kelonggaran seseorang jahil padanya. Ini ilmu yang sifatnya fardhu ain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Berarti seperti apa ilmu yang sifatnya fardhu ain ini yang enggak boleh seorang jahil padanya? Contohnya apa, Febri? Ilmu yang enggak boleh seorang jahil, maka sifatnya fardhu ain, berarti semua muslim wajib mempelajarinya. Contohnya tentang tauhid. Nah, harus seorang tahu kalau Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Contoh yang lain apa? Ahsani, baru saya yang wajib Nah, ilmu tentang apa? Bagaimana dia sholat dengan benar. Bagaimana sholat dengan benar. Walaupun mungkin dia tidak menghafal dalilnya, tapi yang fardhu ain adalah dia harus mengilmui bagaimana sholat bisa benar. Dari Al-Quran misalnya, Al-Quran fardhu ain, bagaimana dia bisa membaca apa yang fardhu ain dalam Al-Quran? Al-Fatihah dengan benar. Nah, kadar hafalan yang sifatnya fardhu ain pada Al-Quran harus menghafal Al-Fatihah. Dia baca, hafal dengan benar. Kenapa? Karena kaidahnya semua ilmu yang apa? La yasa'u al-insanu jahluh. Yang seseorang itu tidak diberi kelonggaran jahil padanya, maka fardhu ain. Berarti tauhid dan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Kemudian apa? Muamalah. Baik, muamalah yang sifatnya apa? Dia melakukan setiap harinya dia butuh mengilmui. Muamalah mana yang halal, mana yang haram. Baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang dilarang. Seperti misalnya seorang mau jual beli, maka wajib mengetahui apa yang halal dijual, dan bagaimana dia menjadi penjual yang baik, penjual sehingga hasilnya halal dan seterusnya. Maka yang dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, qala rahimahullah, alla yaqdima ar-rajulu ala syai' illa bi'ilmin. Hendaknya seorang tidak terjun pada suatu perkara kecuali dengan ilmu. Dan di sana ada dalil yang sahih berhubungan dengan masalah ini, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis ini walaupun dari sisi sanad memang lemah. Hadis ini dari sanad lemah. Jalannya banyak, tapi sebagaimana dirajikan oleh Syekhuna Yahya dan yang lainnya, sanadnya tetap dalam kondisi lemah. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih.
bahwasanya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, dan kewajiban ini yang pertama adalah fardhu ain sebagaimana kita bahas sekarang, yaitu apa dhabitnya tadi? Fardhu ain ini apa dhabitnya? Indah ya Maulana. Batasan ilmu yang dikatakan fardhu ain. Fardhu ain itu semua muslim wajib mengilmuinya. Setiap orang wajib mengilmuinya. Yaitu itu contohnya, batasannya, dhabitnya apa? Yaitu semua ilmu yang seorang manusia tidak diberi kelonggaran jahil padanya. Nah, juga hal ini yang manifillah sesuai dengan kaidah syariat, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, semua perkara yang kewajiban tidak bisa sempurna dengannya maka wajib. Makanya kalau kita mau sholat tidak bisa kita sholat dengan benar, maka fardhu ain atas kita untuk belajar sholat. Paham? Ini sifatnya fardhu ain. Kemudian jenis yang kedua, ilmu din yang sifatnya fardhu kifayah. Nah, yaitu mazada 'alal wajib fa idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqi. Yaitu ilmu yang apa? Tambahan dari kadar yang fardhu ain. Yang apabila sebagian kaum muslimin dengan kadar yang cukup telah menunaikannya, maka dosa gugur dari yang lainnya. Misalnya mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf, mempelajari ilmu mustalah. Ini fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lain. Cuman pada sebagian orang-orang yang memang ditunjuk, nah kalau dia tidak mempelajari maka tidak ada yang belajar, maka bagi orang itu jadinya apa? Fardhu ain. Baik. Dan juga masuk dalam kategori fardhu ain adalah ilmu-ilmu yang memiliki kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kalau sampai tidak ada yang mempelajarinya, maka kemaslahatan tersebut tidak bisa dicapai. Seperti misalnya mempelajari ilmu tentang kesehatan, kedokteran. Nah, ini fardhu kifayah. Baik. Jadi secara umum ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Ada ilmu syar'i yang sifatnya mustahab, yaitu seperti mempelajari amalan-amalan yang sifatnya mustahabbat. Ini bagi masing-masing pribadi. Kita pelajari bagaimana salat rawatib, hukumnya apa? Hukumnya mustahab. Ilmu itu ilmu sifatnya yang mustahab. Paham? Tapi kalau dilihat bagi keseluruhan umat, maka hukumnya apa, umat? Fardhu kifayah. Paham? Nah, ini bedanya. Dan di sini hukum mempelajari ilmu. Maksud kita ilmu syar'i. Berarti kembali semuanya kepada dua ini, Mas. Fardhu ain atau fardhu kifayah. Dan ilmu yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan ma'rifatullah wa ma'rifatul nabihi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah, sifatnya apa? Fardhu ain. Tapi kadar fardhu ainnya itu sampai derajat apa? Maka kita lihat berhubungan dengan ma'rifatullah ya Pak. Ma'rifatullah, seseorang mengenal Allah. Sebenarnya ma'rifah dalam bahasa kita kemudian diterjemahkan dengan sekedar mengenal, ini sebenarnya masih kurang tepat ya Pak. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala jelaskan dalam
Madarijus Salikin, bahwasanya ma'rifah itu sebenarnya derajatnya lebih tinggi daripada tingkatan ilmu. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, nah, perbedaan antara al-ilmu dan ma'rifah bisa dirujuk dalam Madarijus Salikin jilid 2 halaman 472. Perbedaan ilmu dan ma'rifah itu bisa dilihat dari 3 sisi. Nah, al-awwal anna al-ma'rifah lubbul ilmi wa nisbatul ilmi ilaiha ka nisbatil iman ila al-ihsan. Yang pertama, bahwasanya ma'rifah itu adalah inti dari ilmu, dan penisbatan ilmu kepada ma'rifah ini seperti apa? Nisbahnya iman kepada ihsan. Berarti, nah, iman itu ilmu, ihsan itu ma'rifah. Ini kalau mau dikiaskan. Baik, jadi ma'rifah adalah apa? Inti dari ilmu. Kemudian yang kedua, nah, anal ma'rifah hiya al-ilmu alladhi yura'ihi sahibuhu bimujibihi wa muqtadah. Bahwasanya ma'rifah yaitu ilmu yang pemiliknya betul-betul menjaga konsekuensinya. Makanya seorang dikatakan memiliki ma'rifah. Nah, secara istilah ini, nah, dia apa? Berarti betul-betul seorang yang memiliki ilmu dan dia akan menjaga konsekuensi ilmu itu. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya, nah, sahibul ma'rifah la yumkinu an yashukka fiha wa la yantaqidu anha. Ya, seorang yang sudah memiliki ma'rifah tidak akan mungkin dia memiliki keraguan-raguan dan tidak akan mungkin berpindah darinya. Sehingga, nah, kesimpulannya apa? Ma'rifah itu akhas minal ilmi wa adaqqu wa a'maqu minal fahm. Ini dari sisi istilah. Jadi ma'rifah itu lebih khusus daripada sekedar ilmu. Karena ma'rifah adalah ilmu yang inti dan apa? Pengembannya betul-betul, nah, menjaga konsekuensinya dan apa? Memiliki keyakinan yang betul-betul kokoh. Dan ada wa'a'maqu minal fahmi, lebih apa? Mendalam daripada sekedar pemahaman. Ini kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita sulitnya tidak. Kalau cuma sekedar mengenal, kayaknya malah lebih ringan daripada ilmu, ya tidak. Oleh karena itulah kalau di kalangan sufiyah tingkatan ma'rifah. Nah, ada tingkatan apa? Syariat. Kemudian apa? Hakikat, baru ma'rifatnya tidak. Ma'rifat tingkatan paling tinggi. Ini beliau apa nih? Nah, ini kalau dari sisi makna ma'rifah secara istilah, nah, demikian. Makanya berarti ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini yang dituntut dari kita adalah betul-betul mengilmui perkara itu dan apa? Beramal dengan konsekuensinya. Nah, kita betul-betul mengenal Allah, nah, dan mengenal Nabi dan mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Baik. Pengenalan kepada Allah Al-Fatihah. Nah, yang dituntut di sini, nah, minimalnya yang bagaimana? Yaitu pengenalan yang apa? Tastalzimu kamal al-inqiyad wa ta'ah wal mutaba'ah. Atau, nah, pengenalan yang apa?
ma'rifatun tujibu mahabbatahu wal khudu'lah. Ini untuk ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah yaitu ma'rifatun tujibu mahabbatahu wal khudu'lah. Kita dituntut untuk mengenal yang bagaimana. Apakah cuma sekedar mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya, tapi apa? Pengenalan yang apa? Yang menjadikan orang tersebut mencintai Allah dan tunduk kepada Allah. Ini kadar wajib. Nah, secara ringkas, kemudian ma'rifatu nabiyhi. Nah, wajib atas setiap muslim yang bagaimana? Nah, ma'rifatan tastalzimu kamal al-inqiyad wa ta'ah wal mutaba'ah, yaitu pengenalan yang mengharuskan pelakunya itu betul-betul tunduk kepada Nabi secara sempurna dan taat dan serta mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Inqiyad, ta'ah dan mutaba'ah. Baik. Kemudian ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Baik. Dengan pengenalan yang bagaimana ikhwanillah. Nah, seorang yang mengenal agama tersebut yang dengannya dia mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu secara ringkas terlebih dahulu karena waktunya sudah habis. Nah, kadar yang harus dipenuhi pada ketika ma'rifah tadi, baik ma'rifatullah ataupun ma'rifatul nabiyhi. Demikian pula ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Nasallallahu at-taufiq was salamah. Alhamdulillahirabbil alamin.